Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Selamat malam, kita berjumpa kembali bersama saya Hari Sutanto. Dan hari ini spesial sekali, khusus di bulan April ini kami mengundang semua pembicara wanita. Jadi di bulan Kartini ini kita akan hadir pembicara-pembicara wanita yang luar biasa. Termasuk malam hari ini saya kenal beliau ini belum lama tapi begitu luar biasa CV-nya beliau ini ya. Jadi malam ini kita akan banyak belajar ini ya. Mari saya kenalkan dulu, beliau ini sudah 30 tahun di dunia korporasi. 28 tahun di PT Unilever Indonesia, posisi terakhir sebagai HR Business Partner Supply Chain pabrik di Cikarang dengan menangani 6 pabrik dengan karyawan 3.000 ya. Dan kemudian 20 tahun sebagai praktisi Human Resource membentuk diri untuk fokus dunia pengembangan, karir dan bisnis, transition sebagai coach, leadership, dan tersertifikasi dari ICF, International Coach Federation, sebagai Associate Certified Coach, dan lebih dari 400 jam coaching. Kemudian juga beliau trainer dari Emotional Skill, Master Praktisi NLP, dan BNSP Master Trainer. Beliau juga seorang penulis dari Lika-Liku Freelancer, bekerja sama dengan Elek Media ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari pengalaman hidup dari yang sudah ditulis oleh beliau ini ya. Beliau juga saat ini sebagai founder dari PT Omah Tumbuh Potensi yang bergerak untuk pengembangan diri, melayani coaching, training, dan mentoring, serta konsultasi. Serta beliau punya bisnis. Nah, jangan lupa ya, nanti brandnya Empe ST. Nah, jadi bisa silakan dicoba sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Oke, baik, kita panggilkan malam hari ini pembicara kita Ibu Sugiyarti Rosbach atau Ibu Ati saya biasa panggil, Coach Ati. Malam Bu Ati, Coach Ati. Malam Pak Hari, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, luar biasa. Nah, malam hari ini kita mau belajar nih dengan pengalaman Bu Ati membangun diri, terus kemudian akhirnya berkarir juga dan memulai bisnis. Bagaimana sih supaya bisa maju buat kita-kita nih, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Silakan waktu dan tempatnya saya izinkan untuk 1 jam ke depan ini. Silakan Bu Ati. Oke, terima kasih Pak Hari. Selamat malam kembali Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mungkin kadang-kadang secara ya tadi udah disebutin sama Pak Hari, saya 30 tahun berkarir di korporasi, jadi udah ketahuan nih umur saya berapa gitu ya. Nah, jadi nanti mohon izin saya kadang-kadang suka memanggil teman-teman gitu ya, biar lebih enak gitu ya Pak Hari ya gitu. Oke, nah saya izin share screen, saya akan share. Oke. Nah, malam ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana membangun networking untuk karir dan bisnis gitu ya. Kalau tadi Pak Hari sempat share gitu pengalaman-pengalaman saya memang cukup lama di korporasi sebelum akhirnya saya beralih menjadi profesi saya sekarang, dari self-employed akhirnya membangun satu bisnis gitu ya. Dan jujur pengalaman saya ini kalau dibilang gitu ya dari dunia korporasi 20 tahun, bahkan saya dulu bergeraknya di HR gitu ya, nggak punya pengalaman sebenarnya gitu, nggak punya pengalaman berbisnis, nggak punya pengalaman branding segala. Tapi memang saya memulainya itu, kalau Pak Hari tahu, saya tuh memulai 1 Maret 2020 Pak. Kita 16 Maret kan PSBB ya, jadi bayangkan itu udah langsung chaos gitu ya. Bagaimana chaos-nya gitu. Nah, salah satu yang membantu saya berproses selama 3 tahun ini adalah sebenarnya memang networking. Makanya saya sangat percaya banget kata-kata networking ini bisa membantu kita dalam karir dan bisnis. Dan ini juga yang saya sering bawakan kalau di sesi-sesi saya. Nah, saya akan memulai dengan, mungkin saya akan info ke Bapak Ibu, ke teman-teman semua bahwa saya akan banyak berproses dengan interaktif gitu ya. Saya nggak mau cuma satu arah gitu. Nah, saya pertama-tama ingin tahu dulu dong dari teman-teman gitu ya, kalau teman-teman mendengar kata networking gitu ya,
Apa sih yang langsung terlintas di kepala, teman-teman gitu ya, langsung terlintas di pikiran teman-teman tuh apa? Begitu dengar kata networking, boleh dong, menulis di kolom chat, apa sih sebenarnya yang disebut networking oleh teman-teman? Atau bahkan mungkin juga banyak relasi katanya Mbak Desti. Apa, networking itu bisnis MLM, oke bisnis MLM. Networking itu bisnis MLM, koneksi koneksi, oke. Oke, ada lagi yang lain koneksi. Nah, apa yang, Bapak Ibu harapkan kalau, rekanan kerja gitu ya, kalau misalnya di malam ini gitu saya bicara mengenai networking, apa sih gitu. Disclaimer dulu, saya tidak masuk dalam salah satu MLM ya Bapak Ibu, jadi memang saya nggak ada di dalam salah satu komunitas MLM gitu ya. Kenalan sama orang baru, channel, oke, menarik menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti yang disebut networking itu apa, networking ini kan dari bahasa sana ya, bukan dari bahasa Indonesia gitu ya. Jadi saya mengambil juga dari kamus dari luar gitu ya. Arti networking itu kalau menurut Oxford Dictionary itu adalah sistem untuk membantu kita, sistem yang trying to meet and talk. Jadi sebenarnya bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang lain yang mungkin akan berguna untuk pekerjaan kita sebenarnya. Jadi yang disebut networking itu gitu. Tadi nggak salah ada yang menyatakan MLM gitu ya, karena memang banyak orang yang sekarang suka berpikir bahwa kalau networking itu bisnis MLM. Karena, saya tahu beberapa MLM sekarang menyatakannya adalah digital, networking gitu ya. Tapi sebenarnya kata networking itu sebenarnya bertemu dan berbicara dengan orang yang berguna bagi pekerjaan kita dan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya karena di networking itu nggak dibangun dalam waktu semalam sebenarnya itu. Nah, kalau saya ngasih lihat gitu ya, gambarannya mungkin seperti MLM gitu ya. Tapi kalau buat saya ngelihatnya satu hal adalah misalnya nih kita sendiri gitu. Terus kita punya kenalan gitu, kita punya kenalan beberapa kenalan lah ya. Misalnya kita punya kenalan ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang kita kenal. Dari orang yang kita kenal 6 ini, mereka juga punya teman sebenarnya gitu. Punya teman kenal di, bawahnya mereka lagi gitu, bukan di bawah, artinya di kenalan mereka lagi gitu. Kemudian mereka punya kenal lagi gitu dengan banyak orang. Nah ini sebenarnya adalah kalau saya bilang networking, kita jadi sebenarnya punya teman bukan cuma 6, tapi kita punya teman banyak. Kita kenal orang itu banyak gitu. Dan akhirnya kalau kita mau membangun karir, membangun bisnis, kita jadi bisa berproses bukan dengan hanya 6 orang ini, tetapi berproses dengan banyak orang gitu, dengan yang lain lagi. Saya dulu waktu pertama kali masuk ke perusahaan bukan perusahaan, pertama kali saya masuk perusahaan dari iklan. Kemudian yang kedua saya masuk karena proses referral gitu. Yang ketiga juga proses referral kebetulan waktu masuk Unilever di tahun 91 itu saya ingat banget, sebenarnya saya waktu itu, ada kakak ipar saya yang kerja di salah satu bank gitu, terus teman kerjanya dia nanya, "Ti kamu pengen pindah kerja nggak?" "Ya pengen sih," saya bilang gitu. "Oh, coba deh bikin surat lamaran," gitu, "nanti saya kasih sama adik saya kerja di Unilever," gitu. "Oh gitu, iya bikin aja," gitu. Nah, dia nggak pernah tahu siapa saya, nggak pernah tahu saya kerjanya gimana, terus juga, adiknya juga nggak kenal saya gitu. Akhirnya saya bikin waktu itu surat lamaran itu dan saya inget banget bahkan karena kenal temen gitu, dia ngambil gitu surat lamarannya ke rumah. Terus akhirnya terproses dan akhirnya saya bertahan selama 28 tahun di Unilever gitu. Nah, jadi proses kerjanya tuh sebenarnya seperti itu gitu. Akhirnya jadi saya tahu dan, waktu saya berproses juga, walaupun saya di korporasi, saya juga membangun cukup banyak kenalan bukan hanya teman-teman di dalam korporasi. Mmm, Nanti saya akan cerita gitu ya, apa sih kegunaan kita tuh berteman. Kadang-kadang kalau kita sudah masuk bekerja di satu organisasi, kadang kita jadi apa ya, apalagi kalau organisasinya besar gitu. Itu kita kayak kayak udah hidupnya di organisasi itu aja gitu. Kalau kita punya kenalan di luar itu nggak banyak orang yang punya kenalan di luar organisasi itu, karena kita ngerasa, "Ah, kita di organisasi ini." Tapi
Salah satu yang membantu saya adalah selama saya dulu bekerja, saya juga banyak, membangun relasi-relasi gitu ya, nggak ada hubungan sama kerjaan justru, dan akhirnya itu membantu saya pada saat saya beralih profesi sebagai seorang entrepreneurship saat ini gitu. Nah, itu prosesnya. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah kita tuh walaupun kita punya teman cuma 6, tapi sebenarnya teman kita punya teman punya teman punya teman gitu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di proses ini. Nah, kemudian gitu ya, apa sih sebenarnya kenapa networking jadi perlu gitu ya, terutama dalam berkarir atau berbisnis. Eee, oke, hoki, hopeng, hocuan, oke, baiklah. Nah, mungkin, Bapak Ibu boleh nggak share di kolom chat atau mungkin ada yang mau buka mic, monggo-monggo aja, boleh ya Pak Hari ya gitu. Boleh, boleh. Silakan, apa namanya, Mmm, apa yang membuat teman-teman berpikir bahwa mengapa networking ini jadi perlu dalam kita berinteraksi, dalam kita berproses di karir kita maupun di bisnis kita gitu. Boleh share, ada yang mau buka mic boleh, ada yang mau nulis di kolom chat boleh. Mengapa networking itu menurut menurut teman-teman tuh menjadi salah satu hal penting kita untuk bisa naik karir, bisa rezeki kadang datang dari teman. Oke, rezeki kadang datang dari teman. Oke, ada lagi yang lain? Rezeki kadang datang dari teman. Menarik ini disebut rezeki kadang datang dari teman. Kenapa perlu? Karena networking mempermudah menawarkan produk kita. Oke. Networking mempermudah menawarkan produk kita, Mbak Desti. Oke. Ada lagi yang lain? Mempercepat proses trust. Oke, mempercepat proses trust. Ya. Nah, ini jadi menarik karena memang benar, mempercepat proses trust gitu ya, rezeki datang dari teman, dari silaturahmi gitu ya. Makanya kalau dalam, agama juga kita tidak dianjurkan memutus tali silaturahmi karena kita nggak pernah tahu datangnya dari mana gitu ya. Mempermudah menawarkan produk, benar banget gitu. Tadi karena proses trust jadi mempermudah menawarkan produk. Mungkin kalau saya ngelihatnya adalah dari, gambaran seperti ini. Saat seseorang mencapai karir atau bisnis gitu ya, ingin membangun bisnis, ingin membangun karir gitu ya, menemukan jodoh bisnis, pekerjaan, dan cinta, baiklah gitu. Nah, itu, ada banyak jalannya. Kalau di ilustrasi ini jalannya jadi banyak. Ada yang nanti karirnya ke sini, ada yang bisnisnya akan arahnya ke sini, tetapi semua mengarah pasti, proses ke depan gitu, memperluas brand awareness gitu. Jadi orang kan tahu gitu ya, dari mana sih prosesnya gitu. Karir dan bisnis ini menjadi sesuatu tujuan kita. Kita kadang-kadang punya tujuan, "Oh ya, tujuan saya mau ke sini," gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita bisa tahu, "Oke, kalau saya mau berkarir ini, saya harus, connect sama siapa," gitu ya. Saya dulu, punya satu tim gitu, anggota tim saya gitu di HR, eee, dia ini anak, teknik di salah satu, institut teknik yang cukup lumayan terkenal. Tekniknya geologi, tapi pada di tahun kedua dia tertarik untuk bahkan terjun ke dunia HR pada saat dia masih kuliah gitu. Nah, dia tahu bahwa saya harus nyari ini nih, tahu bagaimana sih dunia HR sebenarnya, dan akhirnya dia membangun networking. Dia bertanya sama alumni, dia masuk ke organisasi di kemahasiswaan, jadi dia tahu gitu karirnya kemana gitu. Oh iya, saya mau ke sini, jadi tahu gitu ya. Nah, kalau dalam berbisnis juga sama. Saya pun dulu mendapatkan bisnis saya menjadi trainer pada saat saya tadi bilang bahwa saya diawali dengan saat pandemi gitu. Saya juga dibantu oleh teman yang bertemu saya bukan di dalam dunia saya bekerja dulu gitu, bukan dari korporasi saya gitu. Justru saya bertemunya di luar dari, korporasi saya. Nah, itu membuat saya jadi bisa mulai membangun bisnis, dan pada saat saya sudah di luar dari dunia korporasi, saya makin memperluas jaringan untuk apa? Untuk saya juga jadi tahu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh jadi perlu membangun gitu ya?
Dari saya sendiri sebenarnya melihat bahwa karir dan bisnis itu saya selalu menyatakan kepada, kepada mentor saya, coach saya, mentee saya, coach saya, ataupun siapapun bahwa karir dan bisnis itu adalah sebenarnya satu proses, merupakan satu proses. Nah, pada saat proses, proses apa aja yang terjadi di proses untuk membangun karir, membangun bisnis gitu ya. Pertama prosesnya adalah proses perjalanan. Perjalanan membangun karir itu bukan satu hal yang langsung, kecuali memang kita punya privilege ya, kita bisa langsung sampai ke level yang paling tinggi gitu. Tetapi sebenarnya poinnya adalah kita perlu perjalanan, kita perlu mengalami perjalanan itu sampai titik karir tertinggi, atau sampai bisnis kita, bisnis kita, sukses misalnya gitu ya. Nggak ada yang bisa dibangun dalam waktu semalam gitu, bukan kalau Hikayat Sangkuriang beda soalnya sama proses, karena sebenarnya saya lebih percaya dengan proses. Dan proses ini untuk bisa melakukan perjalanan, maka kita perlu belajar. Sama kan kalau kita dulu waktu masih kecil gitu ya, masih baru, anak kecil kita kalau lihat gitu, bayi baru lahir belum bisa jalan, proses dia untuk bisa jalan, belajar gitu. Jadi memang itu, membangun sesuatu karir, satu bisnis itu pasti perlu belajar. Dan untuk bisa belajar kita harus mengenal dulu gitu. Untuk menjalani proses perjalanan kita belajar mengenal dulu. Kalau misalnya anak kecil belajar jalan gitu, kan dia kenal dulu, oh kalau jalan begini, ngerambat dulu misalnya gitu. Jadi dia kenal, oh ini ada di sini. Nah, pada saat kita sudah mengenal dan akhirnya kita mengerti, kita jadi bisa tahu ada apa problem-problem yang muncul di dalam karir ke depannya, di dalam waktu membangun karir, di dalam waktu membangun bisnis gitu. Waktu membuat bisnis itu sukses, bagaimana ada problem apa aja, dan bagaimana orang memecahkan masalah. Problem solving apa aja sih yang dijalankan oleh orang-orang. Dan akhirnya bisa membantu kita mengambil keputusan pada saat mau berkarir, berbisnis gitu. Mungkin buat sebagian orang gitu ya, kalau saya mendampingi teman-teman pebisnis pemula gitu, mereka selalu bilang, "Bu, apakah kita memang, harus, tahu dulu nih semua bisnisnya baru kita jalanin bisnis atau kebalikan?" Saya bilang, "Sebenarnya kalau berbisnis jalan aja dulu, nggak ada yang salah kok nyoba bisnis. Tapi pada saat kita udah terjun ke dunia bisnis itu, kita harus tahu mau ngapain kita jalanin bisnis ini. Bisnis itu bukan cuma sekedar dapat cuan gitu ya. Kalau cuma mau dapat cuan, ya udah pasti itu mah bukan tujuan bisnis, tapi kita harus bisa bikin tujuan bisnis kita nih, kita mau ngegedein sampai sebesar apa sih gitu ya. Itu jadi penting gitu, karena, itu membantu kita berproses belajar, membantu kita mengetahui apa yang harus kita ambil, bagaimana keputusan yang mau diambil oleh kita. Jadi memang perlu untuk melihat, mmm kalau mau cuan ya dagang bukan bisnis gitu ya, benar kalau cuan dagang gitu ya, bukan bisnis, benar banget itu, bisnis menjaga relasi, betul banget. Jadi memang harus, kita harus tahu gitu berjalannya di mana gitu, apa sih tujuan kita gitu ya. Nah ini proses yang dijalani dalam karir dan bisnis. Nah kemudian apa yang menyebabkan menjadi networking itu menjadi perlu? Saya suka